Ini alasan kenapa iPhone 12 worth it buat kalian miliki di tahun 2025 ini. Yang pertama, dari segi harganya. Harganya turun menjadi 6 jutaan aja, itu segel ya teman-teman. Tapi garansinya itu garansi tam, kalau nggak salah nggak tam ya, beli-beli gitu teman-teman. Harganya di 6 jutaan dapat baru. Tapi iPhone 12 ini udah di discontinue ya teman-teman. Jadi udah nggak produksi lagi, seperti itu. Lanjut, dari segi layarnya sendiri. Layar dari iPhone ini itu layar yang sangat bagus banget teman-teman. Layarnya udah menggunakan Retina XDR dan juga udah menggunakan OLED ya teman-teman. Dan iPhone 12 ini memiliki spesifikasi yang sama di bagian layar seperti iPhone 13. Yang membedakan iPhone 12 dan 13 ini cuma di bagian notch seperti ini dan juga di bagian nitsnya. iPhone 12 ini cuma di 600 nits, sedangkan iPhone 13 itu di 800 nits teman-teman. Jadi yang membedakan seperti itu ya. Speknya hampir sama kok, cuman yang membedakan yang paling ketara itu di bagian notch-nya seperti ini. iPhone 12 masih tebal seperti ini dan iPhone 13 udah agak mengecil ya. Lanjut, yang ketiga, ini adalah spesifikasi yang paling penting, yaitu di bagian chipsetnya sendiri. iPhone 12 ini udah menggunakan chipset Bionic A14 yang pastinya worth it banget buat kalian miliki di tahun 2025 nih. Kenapa? Soalnya chipset Bionic A14 ini terbilang enteng untuk menjalankan aplikasi ya, seperti game, Mobile Legends, CODM, COC, PUBG, dan lain sebagainya. Itu masih ringan banget ya. Dan untuk di bagian editingnya, iPhone 12 ini enteng banget dibuat editing capcut. Seperti aku editing capcut yang video saat ini aku edit di capcut ya teman-teman. Itu aku biasanya menggunakan HP iPhone 12 ini. Soalnya saya lebih suka editing di iPhone 12 ini, soalnya lebih nyaman dan lebih spesifik aja sih, soalnya enak banget pokoknya. Selain itu, Bionic A14 adalah chipset paling puas pada tahun 2020 ya, pada saat launchingnya iPhone ini. Soalnya chipset dari iPhone ini ya, kalau launching ya nggak bisa disepelekan gitu loh, enak banget ya. Nah, pada tahun 2025 ini meskipun udah 5 tahun, chipsetnya tetap gacor teman-teman. Jadi worth it buat kalian miliki tahun 2025 ini. Yang keempat, ini adalah yang disukai orang-orang. iPhone mendapatkan dukungan iOS yang sangat lama. Nah, seperti pada iPhone 12 ini, yang kemungkinan mendapatkan dukungan iOS hingga tahun 2027 dan tahun 2029 ya. Jadi untuk kamu yang suka buat HP jangka panjang, iPhone 12 ini masih worth it kok buat kamu miliki buat jangka panjang ya. Soalnya update iOS-nya bisa mendukung sampai 2027 hingga 2029. Jadi aman banget ya. Yang kelima, kameranya. Nah, kamera dari iPhone ini udah menggunakan kamera 12 megapiksel di semua layarnya. Yang pertama, di kamera ultrawide-nya ini menggunakan 12 megapiksel dan bukan 2,4 diafragma ya. Lalu di bagian kamera utamanya udah menggunakan kamera 12 megapiksel juga dengan bukan 1,6 diafragma. Dan untuk kamera depannya sendiri ini menggunakan 12 megapiksel dengan bukan 2,2 diafragma. Jadi untuk tahun 2025 ini masih worth it kok. Walaupun kamera yang 12 megapiksel ini tidak bisa kamu samakan dengan kamera yang 50 megapiksel. Soalnya kenapa? iPhone 12 ini kameranya lebih bagus ya daripada Android yang kameranya 50 megapiksel. Lalu yang paling penting di bagian kameranya, iPhone 12 dan iPhone 13 ini memiliki kamera yang sama, yaitu di 12 megapiksel aja. Cuman yang membedakan di bagian ultrawide-nya. Ultrawide dari kamera iPhone 13 itu udah 1,6 diafragma ya. Jadi untuk kamera ultrawide-nya lebih bagus di iPhone 13. Jadi cuman itu aja ya perbedaannya. Dan iPhone 13 udah memiliki dukungan untuk sinematik, tapi iPhone 12 itu masih belum ya. Nah, cuman perbedaan itu aja sih yang bisa membedakan iPhone 12 dan 13. Selebihnya untuk kameranya sama di 12 megapiksel, bukan 1,6 untuk kamera utamanya, dan juga untuk di bagian kamera depannya itu juga sama. Makanya aku lebih saranin iPhone 12 ya buat kamu yang nggak terlalu membutuhkan sinematik. Soalnya sinematik bisa kamu akalin menggunakan aplikasi di Apple Store ya. Jadi kamu bisa akalin di sana, ada Apple Store, kamu bisa langsung cari di YouTube sendiri buat ngakalin sinematik di iPhone 12 ya. Soalnya perbandingannya itu lumayan loh kalau 12 ke 13. Jadi aku saran lebih ke 12 aja. Lalu yang terakhir yaitu yang keenam, iPhone 12 ini worth it banget kalian miliki di tahun 2025 ini, soalnya dari segi jaringannya. iPhone 12 ini
udah menggunakan jaringan 5G teman-teman, yang pastinya lebih baik daripada jaringan 4G lainnya. Nah, cocok banget buat kamu juga yang biasanya suka dengan HP yang kamu buat jangka panjang. iPhone 12 ini cocok banget soalnya udah mendukung jaringan 5G. Jadi kamu gak usah ribet lagi kalau mau bingung untuk update ke jaringan lainnya. Soalnya ini jaringannya udah 5G ya. Dan plot twistnya ternyata iPhone 13 juga menggunakan 5G yang sama. Jadi aku saranin kamu lebih mending ambil 12 ya ketimbang 13 yang nambahnya lumayan dan juga banyak bugnya di iPhone 13 ya. Jadi aku saranin kamu lebih mending iPhone 12 ini soalnya untuk jaringannya sama-sama dari 5G. Cuman untuk yang 13 itu jaringan 5G-nya lebih terbaru dan mendukung untuk lebih banyak lagi ya pitanya untuk menampung jaringan 5G seperti itu. Nah, dan perbandingannya harganya itu lumayan teman-teman. Makanya aku saranin lebih ke worth it ke iPhone 12 ini. Soalnya dari segi jaringan udah 5G dan juga kamera sama-sama di 12 megapiksel. Lalu untuk di bagian iOS-nya sendiri itu juga mendukung sampai 2027 hingga 2029. Dan di bagian layarnya sendiri iPhone 12 dan 13 ini layarnya sama, cuman yang membedakan iPhone 13 untuk bagian sini ya, untuk bagian notch-nya sendiri itu lebih kecil daripada iPhone 12 yang lebar seperti ini, seperti itu. Dan juga yang membedakan di chipsetnya yang menggunakan Bionic A15 dan iPhone itu cuma di A14. Nah, dari perbandingan itu kamu bisa menyimpulkan kan dari segi kameranya sama, layarnya juga sama. Nah, tapi di iPhone 13 ini juga rawan kena green screen. Makanya iPhone 12 ini lebih recommended ya, soalnya nggak ada isu-isu lainnya. Lalu untuk update iOS juga lama, jaring juga udah 5G nih ya, kurang apa lagi. Makanya aku saranin kamu kalau mau ambil iPhone, kalau budgetnya pas-pasan, aku saranin di iPhone 12 ini udah cukup kok. Udah cukup banget untuk jangka panjang kamu buat gaming, buat video sinematik ataupun buat video lainnya, buat konten juga worth it banget. Nah, jadi itu adalah alasan kenapa saya merekomendasikan iPhone 12 ini di tahun 2025. Nah, buat kamu yang mau ambil iPhone 12 atau yang udah beli iPhone 12, coba komen di kolom komentar ini. Sekian dari video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe akun ini agar bisa memberikan tips dan trik lagi buat kamu yang pengen tahu terkait iPhone lebih dalam ya. See you teman-teman.